Tak ada yang mustahil dan tak mungkin bila kita percaya dan yakin akan kuasanya. Tak mudah menyerah, oh bila terjatuh bangkit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pemirsa, bertemu lagi dengan saya pada sore ini di ruangan studio Bob Podcast. Dan kali ini saya sungguh sangat tidak sendirian bersama sahabat-sahabat. Dan sore ini saya mengundang seorang figur yang sangat spesial. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya, merupakan suatu kejutan. Dan beliau adalah seorang figur kalangan wanita. Bagaimana beliau menitik karir dari nol sehingga beliau menjadi pengusaha sampai go internasional. Dan sekarang beliau juga menjadi seorang politisi muda dari kalangan wanita. Baik, saya tidak berlama-lama lagi. Kita panggil siapa dia? Ibu Eni Arlina. Tangan Bu Eni Arlina. Silakan Bu Eni Arlina. Ya, terima kasih. Silakan Bu Eni. Ya. Selamat datang yang pertama kali di studio yang sederhana ini. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, dan kali ini host kita yang sudah tidak asing lagi dan juga seorang politisi muda. Kita panggil Bang Robert Supriyadi, sarjana sosial politik. Saya panggil. Oke, baik, makasih Bang Bob Podcast yang telah mendaulat saya pada sore hari yang berbahagia ini untuk menjadi host. Kebetulan tamu yang sangat berbahagia pada hari ini Ibu Eni Arlina, salah satu tokoh perempuan yang belum muncul, saya pikir belum muncul, belum kelihatan oleh seluruh masyarakat Sambas. Kami mohon nanti baik, selamat datang Bu Eni di Tebas. Kami dari Bob Podcast pada kesempatan yang berbahagia ini mendapat tamu istimewa, tamu yang luar biasa, walaupun dengan berbagai kesibukan. Saya lihat tadi pagi masih bersilaturahmi di Kecamatan Salatiga, di Pemangkat, kemudian sekarang meluncur ke Tebas. Ini nampaknya intensitas kegiatan Bu Eni ini cukup luar biasa. Dan kami memang hanya melihat gambaran singkat latar belakang Bu Eni seperti apa dan lain sebagainya. Pada hari ini kami mencoba untuk memberikan branding yang lebih baik untuk Bu Eni untuk bisa menyapa masyarakat Kabupaten Sambas. Tentu menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami sehingga kami bisa mewawancarai Ibu Eni pada hari ini. Sekelumit kami nanti mungkin akan menelisik sedikit satu perjalanan hidup Ibu Eni yang notabene orang Pemangkat ya Bu ya? Nah, orang Pemangkat asli. Beliau ini lahirnya di Pemangkat ya? Lahir di Pemangkat. Cuman setelah di Pemangkat merantau ke ibu kota. Jakarta. Ya. Jadi ini cukup menarik nih perjalanannya. Dan ini perlu menjadi perhatian kita, perlu menjadi contoh bagi kawalan muda, terutama mereka-mereka yang ingin membangun bisnis dan lain sebagainya. Kemudian saya lihat memang Bu Eni ini basicnya dari sarjana ekonomi yang juga menjadi anggota Kadin di Jakarta, DKI Jakarta. Ini cukup luar biasa nih dengan ketua. Saya pikir ini ada hubungannya dengan Pak Juliansah ya, karena Pak Juliansah juga orang bisnismen juga yang ketua DPD Gerindra saat ini. Baik,
Kita tidak berlama-lama, Bang Bob. Kita langsung menyapa Ibu Eni Herlina. Kita menelisik lebih jauh perjalanan beliau dari Pemangkat ke Jakarta, kemudian sekarang ini beliau go internasional sebenarnya. Dan kami khususnya Kabupaten Sambas, mungkin Kecamatan Tebas, dan khususnya Kecamatan Pemangkat, ini merindukan seorang sosok perempuan yang bisa mengayomi masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Barangkali itu Bu Eni yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon Ibu menceritakan sedikitlah pengalaman dari beranjak ke Jakarta, ibu kota, dan sekarang sampai go internasional. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Herlina, lahir di Pemangkat di Kabupaten Sambas. Jadi saya SD pertama kali itu SD Negeri 2. Terus saya ikut nekwan saya sebentar, jadi SD Negeri 3, balik lagi Ampur. Nah, terus udah selesai saya SMP 2. Selesai SMP 2, saya pindah, pernah sempat sekolah ke Pontianak karena mungkin gimana nih, karena hidup miskin ya. Siapa yang nampung lah, istilahnya siapa yang mau nampung, nampung dan segala macam, pindah-pindah. Makanya jadi bukan karena nakal, karena ada yang ngomong kalian ibu pindah ini nakal ya, tidak, karena nggak mampu orang tua, mungkin nggak ada yang ngasuh. Nyari orang tua asuh barangkali yang tepat. Nyari orang tua asuh. Jadi pas balik sampai SMP selesai di SMP 2 Pemangkat, saya ingat Jalan Pangsuma sampai Laka. Nah, udah Laka ya saya SMA di SMA 1 ya di Jalan Pangsuma. Jadi setahunan. Jadi habisnya saya ke Jakarta. Tamat SMA ya? Nggak tamat saya. SMA 2-nya pindah ke Jakarta. Jadi cuma 1 tahun saya di Pemangkat, SMA-nya 1 tahun. Jadi kelas 2 SMA-nya saya di Jakarta. Jadi karena mungkin saya hobi juga atau mungkin karena hidup susah, jadi saya SMA pun berdagang ngambil barang di Tanah Abang. Jadi ngambil barang di Tanah Abang, jadi saya sekolahnya siang, jadi siang sekolah, pagi saya bisa belanja ke Tanah Abang, kemana-mana. Apa aja saya dagangkan, nggak kartu Lebaran, kartu hari raya, baju muslim, baju Natal, karena kan untuk kehidupan buat sehari-hari, dan macam-macam ya. Jadi udah lengkap ya. Saya pernah sih karena kesiangan, karena kan di Jakarta macet ya. Di Jakarta macet kesiangan, saya tumpangi baju muslim saya tumpangi waktu ada namanya guru bimbingan karir. Saya masuk, Pak, titip Pak, sekantong besar ini belanjaan nih. Apa itu jinya? Ditanyakannya baju apa? Bukan bajunya ingat atau apa lari jadi orang stoik. Bukan. Bawa bungkusan bahasanya Bu. Bawa bungkusan baju dagangan. Terus lama-lama namanya guru bimbingan karir ya kan pasti ada diskusi, ada menjelaskan kalau sekolah SMA Laka itu nak kemana, anak melanjutkan apa. Nah saya tadi berpikiran nak sekolah sarjana hukum karena melihat orang sarjana hukum ini bagus sih. Jadi pas dia bilang saya nggak cocok, mau ambil ekonominya aja, karena saya tahu menjaga dia dengan cocok di hukum. Jadi akhirnya saya memutuskan ngambil ekonomi. Ngambil ekonomi. Setelah ngambil ekonomi, saya sempat kerja di rekaman artis-artis ya. Oh berarti dah terbiasa deh beliau tuh ya. Jadi bukan hal baru podcast bagi beliau ya. Enggak juga kan, saya cuma ngurus-ngurus waktu jadwal namanya pentas musik, jadi jadwal artis-artis ya nyanyi di TV, masuk TV atau nyanyi di hotel ya. Jadi setelahnya saya ternyata nggak cocok ngurus artis, jadi kebetulan dapat kesempatan di kimia.
Tapi walaupun bukan bidang saya di kimia, jadi saya suka belajar. Karena sampai pun harus belajar. Ya, siap. Jadi saya ngambil kimia, jadi selang saya belajar 2 tahun, karena saya berpikir perempuan bukan hanya ngurus anak, bukan hanya ngurus suami. Nah, terus saya berpikiran laki-laki kalau minta suami saya minta lipstik beli lagi minta lagi kasih marah, beli lagi gini ya. Jadi saya kepikiran, wah gimana cara ini bebas pakai duit gaya. Nah, jadi saya sebelum saya menikah, sebelum saya pacaran saya juga buka usaha di bidang kimia. Jadi buka usaha di bidang kimia ya. Memang mungkin saya ambil duit jadi orang lain. Mungkin pelewat kali ya, tapi tidak apa-apa, memang harus usaha ya dari kecil ya. Jadi modal saya cuma ada 2.900.000. 2.900.000 ya Bu? Nah, saya pun ngomong mungkin di peluangnya ya, macam kalau bisa di searching ya. Jadi 2.900.000 saya modal. Nah, cuma mungkin orang nggak tahu waktunya juga. Saya sempat orang tua saya meninggal. Jadi dia namanya orang Islam kan segala utang harus dibereskan. Jadi alhamdulillah saya pakai semua duit yang hasil, tapi ya alhamdulillah diganti oleh Tuhan. Jadi pas dia saya ambil barang, jadi pas modal saya hanya kepercayaan, jadi ngambil barang. Mungkin dia saya dagang itu material bersepatu. Sepatu Reebok, Nike, mungkin orang-orang nggak kenalin. Nike Reeboknya dibuat di Indonesia ya. Nike merek macam-macamnya. Jadi material yang saya dapat ya saya supply. Jadi karena saya ambil duit adalah suppliernya ngasih saya ya sekitar 50 juta mungkin tahun itu ya sekitar 500 jutaan lah, 500 juta lebih. Jadi saya pun tanya, Pak, saya ke orang pendatang, perantau, perempuan lagi. Jadi saya bilang, tahu beraninya ngasih saya barang tuh sampai 50 juta. Jadi saya tanya lah, bukan saya takut, apa saya tanya dia, Bapak kok berani ngasih saya 50 juta. Nah, mungkin saya pun nanya, apa ya, ada permohonan HP Bapak minta dari saya kan nih. Nah, yang penting kau jualan, nanti kalau udah tahun balik, udah ada orang bayar, kau bayar. Nah, selang namanya dagang kan sampai ke pabrik, kadang-kadang kita punya sedikit cek atau dirui. Jadi dia kemarin kata, nah agak terlambat sedikit, saya harus jaga kepercayaan. Jadi saya minta, saya pagi, kata Pak, agak terlambat ya Pak, seminggu pun pas dari terima cek ya, ditulisnya agak lama lagi ya, 2 minggu ceknya. Nah Pak, alhamdulillah nih udah 2 kali 3 kali dipakai. Jadi akhirnya saya minta ke kawan saya, karena saya tahu perusahaan besar nggak mungkin ditolak ceknya. Jadi saya bilang Pak, tolong dipotong aja. Berapa keterlambatan kepotong duit dari dia? Nah inilah bagian saya. Jadi karena dia orangnya percaya. Jadi yang utama bagi saya bisnis adalah modal kepercayaan. Ya baik, makasih. Jadi ini ngomong-ngomong kayak ini tadi udah perjalanannya udah kita telisik sedikit. Kalau bahasa orang Sambas, Bu Eni ini bahasanya apa ya? Kak Ngah ke, Kak Long ke, gitu. Supaya lebih akrab manggilnya gitu. Dipanggil biasanya Kak Long. Oh Kak Long. Jadi pun biasanya waktu sekolah di rumah ya dipanggil Kak Long Lina. Tapi di luar sekolah pun di sekolah manggilnya Eni, karena namanya saya Eni Herlina. Jadi Kak Long ya. Kak Long. Kak Long aja. Banyak orang yang nanya-nanya, asli ke kau dari ya, saya dari saya harus ngomong tadi ya. Saya gitu ke Kak Long, kayak Kak Long Kak Long. Kebanyakan orang yang merantau ke Jakarta, apalagi dia SMA kan, udah malang melintang usaha bisnis dan lain sebagainya, biasanya bahasa yang dibawanya itu biasanya bahasa Jakarta gitu. Jadi saya melihat Kak Long ini tuh sedikit pun disian masih pasif, masih logatnya gitu. Sampai-sampai bawa bungkusan tadi nak ke sekolah pun disebutkan gitu. Itu adalah salah satu aset bagi kami di Kabupaten Sambas yang memang ya kita memang harus bangga dengan daerah kita ya. Nah ya. Kemudian Kak Long, perjalanan bisnis ya udah cukup banyak. Saya ada melihat di Facebook Kak Long
ngarang ke dondong untuk gaji manajernya semari itu luar biasa saya lihat tuh kan. Wah itu saya pikir Kak Long selain juga usaha, kemudian asik juga ngelesek bahasa orang di kampung tuh ya, bertanaman dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang ditanam tuh Long? Saya hobinya memang bertanaman dan hobinya juga memang suka masak. Jadi karena hobi, jadi bukan hanya bisnis. Saya hobi masak. Jadi yang saya bercandakannya ya supir saya. Oke ya. Biasanya kami ya supirnya kami panggil direktur, komisaris. Saya tuh dipanggilnya dipanggilnya satu. Jadi orang berani ya, si ada orang berani supir. Saking akrabnya sebenarnya saya. Jadi ada keakraban saya lihat ya. Jadi saya biasa Pak Komisaris, Pak Direktur ya supir-supir OB kami panggil direktur. Bayangkanlah OB ya. Kami panggil direkturnya. Mun Bang Ramon kita panggil komandan nih. Komandan saya itu Bang. Iya jadi buat mungkin kawan-kawan nih nggak usah sukan biasanya ya, bukan bos yang harus dituruti. Biasanya kami ya saya potong Kak Long. Saya sebenarnya melihat dari profil, dari Facebook, dari prestasi, dari karir yang Kak Long udah lalui selama itu. Memang saya semari dengan Bang Bob diminta untuk menjadi host, saya sebenarnya agak-agak ngeri itu orang hebat saya bilang kan. Sekali cun kita, tapi setelah kita masuk di situ ngobrol sama enak, enjoy. Saya lihat itu memang suasana keakraban sambes banget gitu. Jadi itu yang memang nak kita ciptakan juga di podcast Bang Bob tuh, bagaimana kita menciptakan branding seseorang yang memang ingin kita brandingkan, apalagi ini menjelang tahun pemilu dan lain sebagainya, mungkin nanti kita bicarakan. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan juga Bu, jadi ini kiprah, ini kan sosok wanita bahasa saya Ibu. Jadi Kak Long, wanita atau perempuan kalau untuk merantau ke Jakarta berhasil sampai hari ini, sosok Eni Herlina saya lihat itu memang langka. Jadi memang agak-agak susah gitu, karena memang Jakarta itu menhitungan kita zaman dulu ya susah, nak magi yang pun susah. Ada istilah ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Ada semacamnya. Nah, sosok seorang Eni Herlina ini mampu melawan kerasnya ibu kota tadi, mampu melawan kerasnya ibu kota, kemudian dengan modal yang mungkin ya minim hanya 2.900.000 untuk usaha. Kalau musim itu 2.900.000 ya untuk anak sekolah pun tidak cukup Bu. Apalagi nak pergi ke Jakarta Nah, kemudian saya lihat itu memang ada satu sisi yang belum Ibu sampaikan. Apa sih modalnya? Apa sih kiatnya? Apa triknya sehingga Ibu Kak Long, Eni Herlina itu bisa diterima di pengusaha, di kalangan pengusaha yang ada di Jakarta sehingga diberikan kepercayaan yang penuh. Itulah sebenarnya yang akan kita gali itu ya. Apa sih kiat-kiatnya? Karena biar muda sekarang itu banyak yang usaha, ada yang buat teh poci, jualan yang di kaki lima, itu memang sangat-sangat kalau mendengar inspirasi yang dilakukan oleh Long Eni itu barangkali akan tertarik tertarik untuk bagaimana mengembangkan usaha yang lebih besar. Saya pikir ya, silakan. Jadi biasanya saya berbisnis misalnya dari 2.900.000 untung mas saya dapat untung ya, pasti saya sisihkan uang bersedekah. Sedekah, wih mantap. Jadi kekuatannya ya. Iyalah. Jadi kebetulan orang tua kami waktu almarhumnya mengajarkan kami untuk sedekah. Jadi uang jajannya misalnya kami seminggu dibari pasti kami kumpulkan ya tiap hari Jumat di Bali pisang dan cukup, pun cukup bisa disedekahkan, duit tidak cukup kami beli pisang sisir dekat masjidnya kami sedekahkan lah ya. Sedekah pisang. Siapa duit kan karena uang jajan itu kan cuma 100 ya. Sisir disedekahkan. Ya tunggu.
ketika kebetulan itu kan memang 2 hari raya kurban. Jadi semari hari raya Pertamis bertepatan dengan 9 Zulhijjah, kita ada penceramah yang di Masjid Al-Aqabah di sini menyatakan bahwa 3 poin daripada hikmah daripada hari raya kurban. Yang pertama itu memang harus sedekah, berkorban, karena Nabi Ibrahim mengorbankan itu hal yang paling disayanginya, dan itu mungkin ada sedikit ada apa yang Bu Long ini sampaikan itu adalah sedekah gitu, salah satunya ya. Kemudian yang kedua, jadi menerima cobaan dan ujian. Jadi ada ujiannya. Nah, karena setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita berkorban untuk bisa bermanfaat untuk manusia lain. Nah, itu sebenarnya. Kira-kira itu saya tertarik sekali apa yang Kak Long sampaikan, itu memang rasanya kena dengan ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi tadi satu hari raya. Nah, iya, sedekah Bu. Selanjutnya kira-kira gimana? Menurut saya ini sedekah, saya tidak mengenal hari kurban, hari raya. Jadi misalnya saya dapat bisnis lain, dapat bisnisnya, saya pasti minimal 2,5% saya sedekahkan. Mantap, itu luar biasa itu. Jadi misalnya lebih boleh. Iya. Tapi tidak kurang dari 2,5% saya sedekahkan. Misalnya saya usaha kecil dulu, misalnya jual baju, dapat ya saya sedekahkan. Nah, pun ada proyek besar dan sedekahkan, misalnya anggaplah masjid yang minta misalnya semen atau apa kan masih kurang nih, saya simpan dulu. Jadi usah nak dimomongkan dulu tuh, karena kalau kita bedanya dengan orang adalah hutang. Jadi saya kumpulkan di satu tabungan, kalau sudah cukup baru saya sumbangkan. Gaya juga mungkin saya sumbang di masjid atau yayasan ya, biasa saya kumpulkan, nah saya baru bagikan. Nah, ada juga pas COVID ya kami ada nyumbang di kabar, mungkin karena saya sumbang banyak, ada buktinya ya, ada karyawan saya di situ, jadi kami sumbang sembako lumayan, total beras dan sembako, dan kami sumbang juga di Kalbar beberapa rumah sakit dan kawan-kawan hand sanitizer. Waktu ini kan susah ya nyari sanitizer ya. Masker aja susah waktu itu, apalagi hand sanitizer. Kami sumbang ke Pontianak, nggak sampai situ kami sumbang hand sanitizer sampai kemana-mana. Ya tahun yang mulai 2019 20 ya kami nyumbang di situ, tapi memang kami tidak masuk sampai ke 25 sih, ya kawan-kawan kami sumbang, tapi yang memang mungkin karena saya tinggal di Jakarta mungkin paling banyak di Jakarta. Iya. Jadi memang saya tertarik dengan apa yang Along sampaikan tadi. Jadi ada beberapa istilah yang Along posting di Facebook, ternyata itu menjadi sebuah realita gitu. Contohnya, untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan kerja keras dengan kerja ikhlas, dan itulah yang dilakukan oleh seorang sosok Eni Herlina, bekerja keras dan ikhlas. Kemudian saya juga tertarik dengan statement kawan-kawan saya bahwa Allah tidak akan berjanji bahwa hidup ini mudah, tetapi Allah akan berjanji setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, disitulah saya melihat bagaimana perjuangan Eni Herlina di Jakarta sampai pada hari itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Banyak yang dilakukan. Banyak, mungkin orang ngelihat saya ngelihat saya hanya suksesnya aja, tapi dalam perjalanan banyak percobaan. Tapi biasanya percobaan adalah untuk kita lebih maju. Bukan untuk kita marah dengan Tuhan atau marah dengan orang tua karena kita dilahirkan miskin, dah. Jadi dengan cobaannya lah untuk kita maju. Jadinya saya pun setiap kali ada cobaan, mau orang nipu, mungkin kan kadang-kadang orang nggak tahu suksesnya apa, mungkin sukses yang besar itulah yang orang tahu, tapi dalam perjalanannya banyaknya cobaannya, mungkin ditipu orang dan macam-macam lah. Sampai di COVID ya mungkin dikasih cobaan oleh Tuhan sekali, tapi saya tidak takut.
nak gaji orang ini sampai mungkin kali 11 bulan ke gaji. Karena kan waktu COVID ini banyak pabrik tutup. Ya. Jadi tutup, tapi kami tetap melakukan sedekah. Jadi alhamdulillah, mungkin Tuhan yang uji kami setelah bulan ke-11, jadi bulan ke-12, jadi kami mengurangi gaji karyawan, tapi tidak 50%, 5%. Tapi pas bulan ke awal tahun kami naik gaji, kami dan turun malah gaji. Dan alhamdulillah omset kami tetap naik lagi seperti semula, nggak turun. Jadi Tuhan pun akan membalas kebaikan dengan sedekah. Pasti ya Bu? Pasti. Jadi kalaupun biarpun gaji kita tetap sedekah. Usaha mikirkan menunggu kaya baru sedekah atau kaya belum ya? Setuju kita setuju. Baik, ya perjalanan. Jadi saya sedikit mungkin akan mengupas secara pribadi nih, Long Eni Herina. Ini tahun 2024 saya lihat Ibu udah masang baliho dari Selakau sampai ke Sajingan, masuk lagi ke Palu. Saya lihat baliho-balihonya itu udah terpampang caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Itu kira-kira apa yang membuat menggugah hati Ibu sehingga mau terjun ke dunia politik? Kemudian itu barangkali satu-satunya perempuan Sambas yang pada hari itu eksis untuk maju DPR RI. Kira-kira gimana? Jadi pertama kali saya kan bercaleg di Jakarta. Oh, jadi sudah pernah juga di Jakarta. Jadi pada tahun yang sama, jadi saya cabut. Kepikiran waktu hari raya, kenapa saya tidak pulang kampung berbakti dengan kampung Solo. Wih, mantap. Itu yang kita harapkan. Jadi saya cabut lah, jadi saya pindah ke Kalbar. Jadi saya pindah. Nah iyalah, tapi bukan mau nak matahkan semangat atau apa. Dan saya minta keikhlasan yang milih ya. Saya pengennya ketulusan, bukan dengan KKN. Karena kalau memberi duit bagi saya kan udah KKN. Nah jadi saya pengennya itu yang milih itu ikhlas. Siap saya beri duit. Nah kebetulan juga dukungan dari orang Kalbar banyak ya. Alhamdulillah. Saya lihat juga ada berkeliaran mobil ambulan. Nah itu saya dengar dari Pak Boyong semari itu bantuan dari Bu Heni katanya kan. Wah itu luar biasa itu kan. Belum terpilih jadi DPR RI udah memberikan bantuan. Nah itu luar biasa itu. Ya kan? Jadi biasanya orang berjanji dah duduk baru ditunaikan. Itu sebelum duduk dia udah memberikan bantuan kepada orang. Saya lihat tadi juga ada bantuan yang Ibu sampaikan di media. Ada bantuan orang yang kurang mampu, disabilitas dan lain sebagainya. Dan itu udah dilakukan di Jakarta. Nah kita memang di Kabupaten Sambas itu memang kita mengharapkan lah. Jadi Ibu balik ke kampung itu sebenarnya panggilan hati. Artinya bagaimana kalau pemangkat khususnya, Tebas khususnya, Sambas khususnya juga bisa berkontribusi juga untuk bisa mendukung lah sepertinya. Kira-kira kiatnya tadi dari Jakarta calon, mungkin ada yang lain Bu. Kira-kira apa yang melatar belakangi itu tentang jadi calon DPR RI? Karena memang DPR RI dari Partai Gerindra semari Bu si siapa yang perempuan juga kan? Betul. Nah, Catherine Endun. Iya betul. Nah, jadi mungkin sedikit apalah yang bisa Ibu ceritakan supaya nanti masyarakat Sambas lewat broadcast Bob nih bisa juga memberikan suaranya lah, dukungannya dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Bu? Jadi saya balik ke Kalbar, saya lihat di waktu jalan itu kan memang kawan-kawan sekolahan saya lihat masih susah. Mungkin saya tiap hari makan ayam, makan sapi, tapi kawan saya itu banyak susah. Jadinya membuat gerak hati saya udahlah nekat, udah bulat ke Kalbar. Nah adik-adik kawan saya, kami di kampung saya seorang di pemangkat tuh, kawan saya nelfon kami tuh nak beli air macam nak beli emas. Kami jangan minta, jangan kau.
pun kau jadi tolonglah. Nah, di macam-macam yang berkeluh ke saya. Tambah bulat lah saya nak balik. Ya, Jadi, berarti banyak harapan-harapan yang dititipkan oleh masyarakat khususnya di Pemangkat, Tebas, Sambas kepada Long Eni Herlina. Banyak, Nah, ya. tentu saya juga menelisik sedikit Long. Kita ada 195 desa yang ada di Kabupaten Sambas. Itu Sambas dulu lah ya. Kita bicara Sambas. Kemudian dari 195 kita ada kurang lebih 1822 TPS. Pemilih perempuan, nah itu yang menarik tuh. Pemilih perempuan kita ada sekitar 228.313 orang. Nah, bagaimana kiat nanti Long Eni Herlina itu karena sesama perempuan itu lebih nyaman sebenarnya. Ada kurang lebih 225.313 suara perempuan yang ada di Kabupaten Sambas. Itu bagaimana kita memaksimalkannya. Tentu itu perlu kerja-kerja tim, perlu kerja-kerja keras daripada seluruh elemen yang ada untuk bisa memenangkan. Saya lihat memang semari Ibu ada ngopi dengan Pak Cik Trisno, kebetulan kawan saya juga, kebetulan dengan Pak Bahit, kemudian dengan Ngah Suryadi di Gresik. Jadi banyak kayak dengan Kak Long Serli yang di Pemangkat itu juga calon dapil 2, dapil 4 untuk Gerindra ya, tidak salah saya. Nah, itu saya lihat kan memang keakraban sudah cukup banyak, dan saya yakin bahwa harapan-harapan yang disampaikan oleh kawan-kawan itu sebenarnya itulah yang menjadi penguat Alung tadi, kenapa harus balik ke Kalbar, kenapa harus menjadi caleg di Kalbar. Tentu kami masyarakat Kabupaten Sambas juga merasa bangga karena dari 2009 kita pemilihan umum sistem terbuka yang milih orangnya. Sampai hari ini Kabupaten Sambas belum ada menelurkan, menciptakan dan mendudukkan seorang DPR RI. Tentu kita berharap itu. Nah, barangkali dengan melalui podcast Bang Bob itu apa yang menjadi motivasi Alung, kemudian harapan Alung, kemudian apa yang menjadi mungkin program Alung ke depan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat Pemangkat, khususnya lah Pemangkat karena Alung orang Pemangkat, kemudian dan Kabupaten Sambas. Kami berharap seperti ya. Kira-kira gimana Alung? Jadi saya ke situ karena banyak keluh-keluhan dari masyarakat sebelum saya jadi pun baru nak upload ada keluh kesah nak megang duit biar sponsian tuh kalau pasti saya cek sedihnya. Jadi saya sempat menangis sambil di jalan masih di Jakarta nangis. Susahnya di kampung saya seorang susah, anaknya sakit, ada yang lahiran, jadi macam-macam tuh. Dan saya berharap di Sambas, khususnya Sambas, bukan kampung saya seorang, ada berkemajuan lah, jadi ada kesejahteraan yang merata, terjamin, dan sekolah. Karena modal saya juga sekolah juga. Jadi dan emak-emak pun bisa memotivasi, bukan hanya bapak-bapak. Kan poinnya emak-emak ya buat bapak-bapak, buat anaknya ya. Saya harap pun emak-emak bisa memotivasi dan bisa berpolitik juga. Jangan hanya ngurus cabai bawang aja. Jangan ngurus cabai bawang, gulai dan lain sebagainya, harus berpolitik juga. Ya. Saya dengar tadi ada sedikit menyentil cerita berkemajuan. Nah, kira-kira gimana hubungan dengan berkemajuan nih sampai hari ini? Karena Gerindra salah satu pendukung Bupati Sartono Ropi Sambas Berkemajuan semari untuk bisa menjadi bupati. Kira-kira hubungannya dengan berkemajuan ini seperti apa nih? Apakah mesra-mesra dan lain sebagainya? Apakah ada hubungan spesial yang bisa memberikan kontribusi yang berarti juga untuk pemilu 2024 ke depan? Kebetulan saya mungkin belum ketemu bupati, tapi pasti harapan saya semua harus berkemajuan untuk Sambas. Karena kan saya lihat, saya balik nih, masih jauh nih rasanya berkemajuannya.
masih kurang. Jadi Masih, saya pengen masih perlu ditingkatkan. perlu ditingkatkan karena Tapi kalau sebagai motivasi sah-sah aja ya, Lungi. Artinya Sambas berkemajuan. sah. Sambas hebat. Sambas hebat, Sambas dia lanjutkan harus lanjut dia berkemajuan. Apalagi peluang kerja dan usaha bagi petani dan nelayan harus maju sebenarnya. Karena saya lihat ada keluh kesah dari petani dan nelayan, jadi Iya. saya cuma menampung. Jadi insya Allah lah kita coba gitu, karena mereka merasa ada yang kurang diperhatikan. Saya tidak tahu ya, karena mungkin kalau saya sih prinsipnya saya ingin itu terjun ke lapangan supaya keluh kesahnya bisa didengar seorang secara langsung. Sedikit saya potong, Long. APBD Kabupaten Sambas tahun 2022-23 itu 1,8 triliun ya. Jadi memang kalau kita nak membangun Sambas dengan dana seperti ya, rasa-rasanya sih belum cukup lah. Memang ditambah dengan, nah, mun bahasa kami di kampung tuh kita tuh disian corong di DPR RI untuk ngomongkannya. Nah itu kalau ada corongnya, mungkin itu lebih mulai hujan lebih dakas lah ya, daripada air itu tidak ada corongnya. Nah itu yang memang menjadi harapan kawal ke masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Bagaimana petani, nelayan, kemudian buruh, ini memang hidupnya memang di bawah garis masih Bu. Nah tentu setiap pemimpin, setiap kepala daerah tentu berkeinginan bagaimana supaya bisa memajukan daerahnya masing-masing. Nah, kami juga berharap bagaimana Ibu Eni Herlina dengan jargonnya, dengan ikonnya itu nanti bisa juga berkiprah di Senayan dan membawakan aspirasi kami, aspirasi masyarakat Kabupaten Sambas. Nah, seperti itulah harapan-harapan kita. Kemudian apa kira-kira di akhir barangkali Bang Bobi, apa kira-kira yang menjadi jargon Alung tuh jargon untuk bisa menarik minat, karena tadi mun kita nak nyuruh orang milih pakai beri duit, namanya apa tadi KKN lah, kolusi lah, tapi ngajarkan orang lain betul. Nah kira-kira kiat Alung tuh seperti apa lah gitu? Kalau saya sih utama saya adalah seperti yang saya lakukan. Jadi harus kerja keras, kerja cerdas, kerja amanah, ikhlas, dan harus tuntas. Mantap. Luar biasa semboyannya. Terus ini kan memang udah hampir memasuki tahapan kampanye di 2024. Di bulan Juli ini kan perbaikan berkas, kemudian nanti di bulan Juli kita penetapan DCT, daftar calon tetap di seluruh Indonesia. Nah tentu dalam bulan-bulan ini kami juga pengen tahu nih pergerakan Alung tuh udah kemana-mana, karena Sambas tadi saya padahkan ada 195 desa. Kalau memang nak dijalani semuanya itu sedang juga waktunya kan. Nah tentu Alung tuh udah sampai kemana, kemudian apa yang udah dilakukan tuh, apa jaringannya udah jadi dan lain sebagainya, karena DPR RI ini jaringan partainya juga harus linear, harus terintegrasi juga gitu, sehingga nanti suara-suara itu bisa sama dengan bola salju gitu. Jadi bola salju sepertinya. Kira-kira yang udah dilakukan di kecamatan mana-mana, udah sosialisasi, udah pengenalan. Tapi saya lihat memang balihonya hampir tiap kampung, tiap kecamatan tuh udah ada itu Keluarga-keluarga semua ya perkenalan. Keluarga. Jadi mungkin takutnya lupa, saya ketahui. Jadi ingat-ingatkan bahwa saya keluarga dan asli orang Pemangkat. Asli orang Pemangkat ya. Jadi berkenal, biar ingat, dan ada kawan saya ya ternyata ada yang jadi dosen, ada yang dokter, ada yang jadi juga kan di situ ya. Jadi ingatkan lagi lah, supaya ingat ternyata
Saya pun, oh dia jadi ya. Saya pun kadang-kadang tidak tahu, tiba-tiba, yo dia ini kawan saya, ada yang SMP, mungkin ada yang SMA, SD, mungkin ada beberapa lah diingatkan ya. Jadi ada yang simpatisan dia, ada yang buat spanduk seorang, ada juga dia. Jadi biarkanlah lagi ingat lagi bahwa saya benar-benar orang pemangkat saya. Iya. Ini pada sore hari ini memang kami kedatangan sosok perempuan hebat ya. Sosok perempuan hebat yang memang low profile. Banyak kalau nak diceritakan usahanya, kegiatannya itu luar biasa saya lihat. Nah tentu masyarakat ini kan perlu juga tahu, Alom, karena Alung dari tadi si an lalu logat Jakarta ngomong tuh iya gitu. Atau masyarakat Sambas tuh nggak yakin bahwa Alung tuh orang Jakarta gitu kan. Jadi nggak yakin karena bahasanya nanya. Saya pakai suara ngomong pakai Sambas baru orang percaya sedikit asli kayak Mun di Jakarta di mana Long? Rumah Cengkareng. Saya tinggal di Cengkareng dan kami usaha kami alhamdulillah ada beberapa ya, tempat penyimpanan dan kami pun mengirim barang ada bukan di Jakarta aja, di wilayah Sumatera, macam-macam. Ya. Jadi ya bersyukurlah lumayan ya. Datang dari kampung, mungkin orang nggak tahu dan mungkin orang di Jakarta ngiri dan ngiri orang Jakarta saya bukan orang Jakarta orang Manado ya. Jadi model Long saya potong model Long tuh mun Sambas sih kasing nggak masuk kriteria gitu. Mun muke itu muke bukan muke Sambas, muke Manado, muke Jakarta gitu. Mun ada orang pemangkat macam gitu ya kan kasih terkejut juga gitu ya kan ya. Jadi memang itu salah satu mun bahasanya putri terbaik yang ada di Pemangkat dan yang dimiliki oleh Sambas. Tentu kami bangga selaku biak muda, selaku orang yang memang berkiprah juga di masyarakat. Nah, mengenal sosok ini, kemudian saat itu saya lihat memang kegiatan sosialnya jalan luar biasa. Nah, dari berkat itulah memang kami juga berharap karena kawan-kawan tuh banyak juga penggiat sosial yang tergabung di podcast Bang Bob tuh ada beberapa kawan-kawan yang memang ada penggiat komunitas sosial, kemudian penyandang disabilitas, membantu masyarakat kita yang di Jakarta disfabel ya nah, kebetulan lagi kemarin saya menemukan yang di Singkawang. Nah, mungkin ada juga di jadi kami pun juga ada keluarga saya dari kampung lah sebenarnya. Jadi ada beberapa lah, jadi bukan di Jakarta aja, nah itu di Kalimantan pun banyak. Ya, memang kita karena di Sambas nih jarang terekspor ya Long. Jadi memang banyak hal memang yang harus kita benahi sebenarnya di Sambas. Tentu semari Pak Bupati pernah ngomong waktu di Sambas bahwa nak bangun Sambas itu tidak bisa hanya 2 orang, bupati dengan wakil bupati. Tentu ada sinergisitas, kemudian kolaborasi yang dilakukan baik itu legislatif, eksekutif maupun pihak swasta. Nah, tentu inilah yang menjadi harapan kita bersama. Banyak orang-orang pengusaha yang sekarang seperti Kak Long tuh terjun ke dunia politik, yang mana dunia politik itu satu menginginkan kekuasaan, kemudian dengan kekuasaan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya pikir ya yang kira-kira closing statementnya, kira-kira Long closing statementnya, harapannya dengan masyarakat Kabupaten Sambas seperti apa? Jadi nanti mungkin ada harapannya, kemudian misinya seperti apa, mungkin disampaikan nanti di closing statement kita itu, sehingga nanti
apa yang menjadi harapan kita pada sore hari itu bisa menjadi sebuah berkah bagi kita bersama. Kemudian apa yang kita lakukan pada hari itu mendapat ganjaran ibadah yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira closing statementnya Long. Ya, harapan saya belum saya jadi ya Sambas atau Kalimantan jauh lebih baik lagi dan ekonomi bisa merata dan sejahtera. Iya aja. Yang lain-lain semua harapan saya tampung yang kurang-kurangnya karena saya merasa di pelosok-pelosok ada yang komplit, ada yang kurang terdengar. Gitu. Jadi harapan saya lebih maju lagi dan merata kemajuan di sejahtera pun sampai-sampai gitu kan. Jangan hanya mungkin di Pontianak aja atau di mana gitu, tapi sampai Ya. Kalau jargonnya deh kayak Long, pokoknya Eni Herlina. Jargon saya Eni Herlina DPRI dari Gerindra terpilih. Oh, mantap. Amin. Iya jargonnya ya. Jadi barangkali ya yang bisa kami sampaikan, terima kasih Bu Eni Herlina. Itu sosok yang memang menginspirasi kita pada sore hari itu, dan terima kasih Long sudah hadir di podcast Bang Bob. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal bagi kami juga. Tentu kami mempromosikan podcast kami yang sederhana itu Long, yang masih ala kadarnya. Mudah-mudahan ini menjadi awal kiprah kami juga untuk memberikan entertain kepada masyarakat, informasi kepada masyarakat, kemudian membuka wawasan masyarakat sehingga kami bisa menampilkan sosok-sosok yang inspiratif, sosok-sosok yang luar biasa, terutama Bu Eni pada hari itu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang mustahil dan tak mungkin bila kita percaya dan yakin akan kuasa. Saya Andrea Yudi di studio Bang Bob Podcast mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eni Herlina seperti Bu wanita, dan semoga kami berharap Ibu Eni Herlina dapat menginspirasi dan dapat membawa Sambas yang lebih baik. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku coba merangkai kata lalu bercerita tentang kisah hidupnya. Meski dia hanya seorang wanita, tapi mampu menginspirasi semua. Mudah, cerdas, jujur, amanah, selalu berbagi religi, percaya diri, kerja tuntas hasilnya jelas. Eni Herlina itulah namanya. Kini dia kembali dan bertekad untuk mengabdi untuk kabar yang lebih baik lagi. Bersama Gerindra dukunglah Eni Herlina, mengemban amanah kita semua. Maju bersama Eni Herlina, bersama kita pasti bisa. Kini dia kembali dan bertekad untuk mengabdi untuk kabar yang